Oke. Gitu kan. Pernah main di pensi acara apa gitu di Bintaro, gede banget, ada 3.000-an 4.000-an penonton kali ya di ruang sekolahnya itu. Dan waktu main itu ada sampai 3 mosh pit gede banget, muter-muter, walaupun hujan mereka nggak pulang gitu loh. Jadi band itu kampus atau SMA? SMA. Dan band gue yang paling keras lah di antara bintang tamu yang main ya, kayak band-band tipe-tipe yang masih ngepop dan katanya yang lagi ini di TV. Dan lu surprise bener saat itu maksudnya? Iya, gue surprise juga karena ya balik lagi kan ujung-ujungnya metal bisa begini, rock ke mana? Gitu ya. Kalaupun ada, rocknya itu lebih mewakili indie kebanding sama rock. Iya. Dan yang buat gue lucu ya, itu yang buat gue lucu. Ada banyak hal kayak misalnya Indonesia indie tuh begini. Sementara gue waktu di Amerika, apaan sih orang-orang sini kok ngomongnya begitu ya? Di mana asalnya itu semua mulai aja nggak kayak gitu ngomongnya, tapi di Indonesia jadi begini gitu. Ya gue bukannya mau nyalahin atau mau masalahin itu ya, enggak. Tapi balik lagi kalau kita ngobrol dari sisi music ya. At the end of the day, ini band, oke. Jadi, gue alternatif yang begini bentuknya. Oh, jadi lu bukan rock dong? Ya kan nggak kayak gitu maksudnya. Nggak kayak gitu. Jadi gue bukan mengkritik kalau gue. Kalau lu kayak gini, artinya lu masuk kategori mana? Kan sebetulnya nggak perlu ada masalah kayak begitu ya. Apalagi kalau kita bicara rock secara gede ya. Itu semuanya masuk. Itu genre besar soal rock tuh kan. Semuanya masuk. Semuanya masuk. Kalau kita bicara pop kan sebetulnya adalah kependekan dari kata popular music gitu loh ya. Lu bikin musik metal tapi meledak atau banyak yang suka, itu popular kan gitu. Iya, benar dong. Ya, sebenarnya itu popular. Automatically, yes. Lu masuk di charts walaupun lu kenceng keras. Yes, exactly. Dan cuman kalau kita ngelihat dengan kondisi musik mainstream udah jadi kayak begini, terus kita ngelihat yang non mainstream infrastrukturnya belum jelas, stakeholdersnya juga belum bergerak secara terintegrasi kayak di luar ya, yang bentuknya udah nyata, kita sebagai pelakunya bukan cuma musisi gitu maksudnya, dari anak-anaknya yang bikin acara dan sebagainya, memang punya kewajiban minimalnya untuk diri kita sendiri ya, untuk melakukan sesuatu supaya itu benar-benar bisa dibangun. Karena kayak di sana kalau orang bilang jangan bandingin dong. Kalau gue bukan bandingin ke zaman sekarang, gue bandingin ke Amerika tahun 50-an 60-an. Nah, kok mereka bisa jadi kayak gitu sekarang? Apa sih yang mereka lakukan dulu kan gitu? Kok bisa musik yang kita anggap idealis di sana bisa malah jadi populer, meledak dan menjadi industri besar? Rock itu berangkatnya dari rock and roll, rock and roll berangkatnya dari blues. Blues itu musik kampung tadinya kan. Jazz itu apaan sih tadinya? Berangkatnya di New Orleans, sebelum dipanggil jazz itu kan improvisasi bebas, ngiringi orang mau diantarin ke kuburan. Ke kuburan. Ya kan? Kenapa semua itu bisa jadi punya bentuk kayak gitu dan bisa dijual dan bisa menjadi sesuatu yang besar? Karena mereka melakukannya tuh, mereka bentuk strukturnya, stakeholdersnya. Lo kayak gini ya, lo begini. Semua berjalan dengan baik ya. Begitu mereka menyadari, orang bisa suka ini, mereka langsung menyadari ada pangsa pasar. Jadi itu bisa luas. Nah, untuk bisa mencapai mereka, kita harus ngapain ya? Kan mereka mikirnya kayak gitu tuh. Betul. Kita harus ngapain ya? Kita harus bangun ini. Nah, kan ujung-ujungnya sambil jalan tuh mereka kan ngelihat, yang ini bisa meledak masyarakat seluas-luasnya. Kalau yang ini ada yang segmented misalnya kan. Akhirnya mereka menyadari itu. Tapi mereka membangunnya dengan ininya masing-masing. Bentuknya hampir sama, tinggal disesuaikan. Kalau yang lebih kecil kayak gini nih, lebih gede begini caranya gitu ya kan. Dan mereka benar-benar komit untuk ngebangun semua itu. Jadi makanya semua itu ada tempatnya. Jadi kalaupun orang argumentasikan sekarang di sana pun musisi semua lagi struggling dan sebagainya, ya biasa. Setiap kali ada perkembangan teknologi baru dan sebagainya, pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang jadi korban. Yang merasa nggak puas lah ya. Pasti ada yang kena, misalnya pada saat 8-track cartridge lagi gimana tiba-tiba ada yang bikin apa yang mereka yang tadi jualannya lebih gede di 8-track tadi itu kan kena mesti. Sebelum itu dari piringan hitam kan gitu. Tiap kali pindah itu pasti ada yang kena.
ketika kaset mulai pindah ke CD masalah lagi semuanya masalah. Nah sekarang semuanya itu udah selesai semuanya dengan adanya internet, online, sistem yang digitalized, yang gampang banget pindah bentuk dan sebagainya, dan orang sekarang udah mulai iniin download konten dan udah bisa file sharing yang jadi isu cukup ini sampai Metallica aja ngelawan kalau apa kan. Dan pro kontra waktu itu gue ingat waktu gue ngikutin, karena kebetulan gue ngikutin banget perkembangan internet, ya kan, dari sebelum ada internet gue udah make sistem cikal bakalnya internet pertama waktu di Amerika kan, karena sekolah gue masuk dari bagian sistem itu sebelum jadi itu internet masih di Amerika. Jadi sebelum jadi internet tuh sekolah gue tuh udah make sistem networking antar universitas itu. Nah itu kan sebenarnya yang bangun kan dari unit Pentagon, DARPA, mereka yang bangun. Yang akhirnya jadi internet, gitu kan. Setelah protokolnya diciptakan. Nah, jadi waktu mulai awal kejadian, gue mengamatinya dengan menurut gue itu sangat menarik. Tapi di satu sisi gue agak rada ketawa-ketawa juga gitu loh, karena oh ya udah pasti ini terjadi, udah pasti ini jadi isu yang besar. Apalagi lu nggak akan bisa hentikan file sharing, nggak akan bisa.